Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang kualitas yang membuat umpan iblis itu efektif. Ya, yaitu tentang umpan itu menarik hati, ya, menarik untuk dilihat, dan itulah cara iblis untuk menjerat. Jadi kita harus berhati-hati ketika apapun yang sepertinya menarik hati kita, menarik untuk dilihat, itu saudara harus berhati-hati. Ya, Adam Hawa jatuh pada buah terlarang karena awalnya dia menarik hatinya. Penglihatan saudara haruslah ditujukan pada Tuhan, pada firman-Nya. Maka saudara akan bisa melihat tidak seperti yang saudara lihat dengan mata saudara. Lot, dia memilih Sodom dan Gomora, memilih berpisah dari Adam dan melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Tetapi setelah dia tiba di sana, ternyata Sodom dan Gomora itu jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang dilihat itu, saudara, menarik hatimu, hati-hati. Karena itu bisa menjadi umpan iblis. Yang kedua adalah yang enak di mata. Jadi kalau sesuatu yang saudara enak di mata, saudara itu merasakan memakai perasaan saudara, dan itu menarik bagi engkau, berhati-hatilah. Banyak orang yang jatuh akan hal ini. Tapi saya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu umpan kesombongan. Umpan yang membangkitkan kebanggaan mangsa. Kejadian 3 ayat 5 bagian B dikatakan ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Iblis memberikan perkataannya, membuat orang Adam dan Hawa berpikir, membangkitkan kebanggaan, pamernya, kesombongannya. Kalau dia makan hal ini, maka dia akan menjadi seperti Allah. Nah, Kejadian 3 ayat yang kita lanjut ayat yang ke-6. Tadi ayat yang ke-5 bagian B, ayat yang ke-6, karena perempuan itu melihat bahwa pohon ara itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, terjemahan King James-nya menarik hati, bukan menarik hati untuk memberi pengertian. Saudara lihat, terjemahan The King James menulis seperti ini. Ada pohon yang menarik untuk membuat orang berhikmat. Jadi Hawa memakan buah terlarang itu karena dia merasa bahwa itu bisa membuatnya berhikmat, bisa membuatnya bijaksana. Iblis berkata, engkau akan menjadi seperti Allah. Hawa melihat itu bisa membuatnya berhikmat. Nah, hati-hati ketika orang tergoda untuk melakukan sesuatu untuk pamer. Ini saudara harus berhati-hati. Apapun yang membuat saudara menjadi pamer, saudara harus berhati-hati. Karena ini
adalah umpan iblis. Banyak orang jatuh ketika dia ingin pamer, membeli sesuatu barang yang bukan menjadi kebutuhannya, bahkan rela untuk meminjam, akhirnya apa? Jatuh. Kemudian dia bisa bangkrut, bisa miskin, terlilit utang yang banyak. Nah, banyak orang yang jatuh di dalam persinahan karena dia ingin pamer setelah dia terbiasa dari hal itu. Kemudian keuangan keluarga tidak bisa mengikuti keinginannya, akhirnya dia tidak bisa lagi turunkan gaya hidupnya. Nah, dia berpikir ada orang lain mungkin, dan dia akan melihat suaminya atau istrinya itu tidak bisa lagi. Nah, saudara, hati-hati dalam hal ini. Anak-anak muda seringkali ada di lingkungan teman-teman yang suka pamer. Dia terbiasa dan dia akan juga menuntut orang tuanya. Padahal belum, itu adalah sebuah gaya hidup pergaulan yang salah. Jadi hindari untuk hal seperti itu dan hiduplah mengucap syukur apa adanya. Jangan suka pamer, karena pamer itu kesombongan. Apapun itu. Jadi saudara sudah harus berhati-hati ketika ada yang menggoda hatimu untuk pamer. Saudara sudah harus tahu bahwa ini umpan iblis. Ketika engkau berpikir sesuatu dan itu seperti untuk pamer dirimu, saudara sudah harus hati-hati. Ini umpan iblis. 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Ini firman Tuhan bagus sekali. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mari garis bawahi. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji. Jadi, jangan suka memuji diri sendiri. Sekalipun kau dipakai Tuhan, jangan suka memuji diri sendiri. Gitu. Karena orang yang memuji diri sendiri itu tidak akan tahan uji, maksudnya begitu. Orang yang memuji diri sendiri berkebalikan dengan orang yang dipuji Tuhan. Jadi maksudnya adalah orang yang dipuji Tuhanlah yang tahan uji. Orang yang dipuji Tuhanlah itu tidak memuji dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saudara, sifat daging salah satunya adalah kesombongan, bangga. Dan ini yang harus dimatikan. Hati-hati dengan berteman dengan orang-orang yang suka memujimu, karena belum tentu mereka memuji dengan tulus, tapi bisa saja mereka memuji dengan maksud-maksud yang loba, maksud-maksud yang jahat. Tapi teman yang baik adalah teman yang bisa menegurmu, bisa memberitahu kesalahanmu, karena dia mengasihi saudara. Bangunlah hubungan yang tulus dengan orang, bangunlah hubungan yang rendah hati, bangunlah hubungan yang sederhana apa adanya, dan hindarilah hubungan yang pertemanan yang suka pamer. Ini terjadi bukan hanya di lingkungan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ada persaingan-persaingan
persaingan harta, persaingan penampilan, persaingan banyak hal. Kalau ibu-ibu persaingan merek tas, persaingan merek baju, persaingan merek saudara. Dan kalau keadaanmu mampu ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan hanya untuk pamer, jangan saudara. Di awal saya masuk ke media, saya sempat berbicara kepada ibu, istri saya, dan saya beritahu begini, Ma, boleh nggak menurut pendapat Mama, saya itu mau pakai baju mungkin 3 atau 4 warna saja. Saya memilih putih, hitam, itu, apalagi mungkin warna biru atau warna krem. Saya pergi begitu, mungkin 4 warna ini saja. Atau kalau enggak 3 warna saja. Bagaimana? Tujuan saya, karena saya ingin yang simple, yang sederhana. Saya tidak ingin merepotkan istri saya dalam memilih baju. Jadi kalau orang bajunya putih, seperti Jokowi kan putih gitu. Orang nggak tahu ini baru baju baru atau baju kemarin, baju kapan gitu maksudnya. Tidak repot gitu. Nah, tapi istri saya adalah orang yang sangat baik. Dan dia berkata, gak apa-apa saya melayani Papa. Kalau itu terus juga nanti orang bosan. Karena setiap hari akan nanti ada podcastnya, ada apa. Nanti biar sewaktu-waktu, biar nanti kita ganti. Gitu. Tapi buat saya memakai baju yang sama berulang itu tidak ada masalah. Gitu. Bahkan saya memberi contoh beberapa kali baik jam tangan, baju atau apapun juga yang sederhana di tengah-tengah orang lain mungkin memakai sesuatu yang selalu kelihatan terlihat mewah, pamer seperti itu. Sekalipun saya memiliki hal itu karena saya selain hamba Tuhan, ya minta maaf saya memberi sedikit disclaimer keterangan, memang dari dulu adalah seorang pengusaha. Dan tetapi saya harus menekan diri saya untuk pamer. Karena saya tahu audiens kita, orang yang mendengar itu bukan semua pengusaha. Dari semua kalangan, dari semua golongan. Ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang masih dalam pergumulan, banyak. Dan ada juga orang-orang yang sudah ya bekerja, sukses, berhasil. Nah, orang-orang banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang bukan dalam Tuhan. Karena ketika kita masuk ke media, kita terbuka buat orang. Tidak bisa ini buat orang Kristen saja, tetapi dia orang lain. Nah, pesan saya adalah hati-hati dengan pamer itu. Jadi sebelum Anda membuat keputusan, hati-hatilah dengan pamer dalam hal apapun juga. Tuhan berkata, aku di dalammu dan kau di dalamku. Jadi kalau Kristus ada di dalam kita, kita memiliki pakaian yang lebih dari itu. Apa? Karena Kristus di dalammu. Maka yang kau kenakan harusnya yang dikejar adalah pakaian rohani, perhiasan-perhiasan rohani, buah-buah roh, takut akan Tuhan, hikmat, kasih, ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, belas kasihan. Kenakan hal-hal yang seperti itu. Bisa dipercaya, punya integritas. Nah, kenakan hal itu. Makanya dikatakan bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji. Kalau saudara cenderung selalu ingin memuji dirimu, itu suka pamer. Baru lakukan hal kecil tapi dibesar-besarkan. Itu suka pamer. Saya sebagai ketua sinode satu kali pergi ke sebuah negara dan oleh
sinode tersebut, gereja tersebut berkata, Bapak nggak bawa ajudan atau apa gitu. Nah kebetulan dia seorang jenderal di negara tersebut dan dia adalah seorang pelayan Tuhan, gembala sidang. Nah setelah dekat, yang kemudian dia bilang begini, Bapak nggak bawa ajudan, sekretaris atau apa yang membantu Bapak. Kebetulan kami membawa 11 orang hamba Tuhan pergi pelayanan ke negara itu. Nah, di tengah-tengah dia berbicara seperti itu, saya beritahu sama dia, dulu waktu saya pengusaha, setiap kali saya berangkat minimal 2 orang atau 3 orang yang mendampingi. Ada PA saya, ada sekretaris saya, ada ajudan yang mendampingi. Jadi saya nggak perlu repot dari awal sampai akhir, semuanya mereka sudah atur. Seperti itu. Nah, tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya mendidik diri saya, mengajar diri saya untuk belajar rendah hati. Kenapa? Karena saya bisa jatuh ke dalam kesombongan kalau saya terus dikawal, saya terus dilayani seperti itu. Dan saya memilih ketika di ujung pandang di Makassar tempat kami menyetir sendiri. Kadang-kadang orang berkata, Bapak kan harusnya udah bisa nyetir orang. Saya bilang tidak, selama saya masih kuat biarkan saya menyetir sendiri. Tujuannya apa? Ya supaya mendidik diri saya untuk saya bisa rendah hati. Dengan membawa mobil sendiri, mengangkat koper sendiri ketika berangkat, ikut antrian orang ketika ada di bandara. Itu. Ya kecuali waktunya mungkin agak mepet atau apa, ya ada yang anak rohani sudah mengaturkan ya saya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kita ikut antri seperti biasa dengan orang lain. Kita perlu selalu kita yang harus mengajar diri kita. Kita yang harus tahu di mana bahayanya kejatuhan kita. Kita yang harus mendidik diri supaya menjadi orang yang dipuji Tuhan. Kalau saudara dengar-dengaran pada Tuhan, kalau saudara yang saudara kejar adalah perkenanan Tuhan, menyenangkan akan hatinya, menjadi berkat bagi banyak orang, maka saudara akan dipuji Tuhan. Dan orang yang dipuji Tuhan itu berbeda dengan dipuji manusia. Dipuji Tuhan itu kalau saudara melakukannya bukan untuk dipuji manusia. Ini maksudnya ayatnya. Ya, sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi orang yang dipuji Tuhan itu tidak memuji dirinya sendiri, maksudnya. Tidak tujuannya juga untuk dipuji oleh orang lain. Dan orang yang dipuji Tuhan itu melakukan segala sesuatu fondasinya karena Tuhan melihat hati, dia harus melakukannya dengan tulus. Pelayanan saudara di gereja, kalau ditujukan untuk pujian orang, sorot kamera, sorot lampu, tepukan tangan orang, saudara memuji diri sendiri. Nah, itu tidak akan dipuji Tuhan, maksudnya. Jadi, saudara harus mengerti bahwa yang dipuji Tuhan itu tidak memuji dirinya sendiri. Tapi yang dipuji Tuhan itulah yang tahan uji dan dia tidak memuji diri sendiri, tidak juga tujuannya untuk dipuji orang. Gitu. Jadi kalau orang tidak mengapresiasi apa yang kau lakukan, gak apa-apa. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan, dipuji Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi engkau malah diejek. Kau sudah menabur, tapi engkau malah difitnah. Tidak apa-apa, jangan marah. Biarkan itu menjadi bagian saudara dipuji Tuhan. Kalau saudara sudah melakukannya dengan tulus,
Saudara sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara melakukannya untuk Tuhan. Tapi tidak ada orang yang menghargai apa yang saudara lakukan. Tidak apa-apa, biarkan itu menjadi bagian engkau dipuji Tuhan. Saudara bisa mengerti akan hal ini. Jangan yang dikejar itu yang pujian manusia. Jangan yang dikejar itu pujian diri sendiri. Ingin dipuji sama orang lain. Wah, si ini bagus ya. So, saudara ini begini ya. Wah, ini itu gak perlu, saudara. Gak perlu, karena itu membuat orang tidak tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Orang yang tahan uji adalah orang yang melakukan dengan tulus. Kalau saudara berhenti untuk melakukan sesuatu karena engkau dihina, karena engkau tidak dipuji, karena engkau dicemooh, berarti apa yang kau lakukan belum engkau melakukannya untuk Tuhan. Karena kalau saudara melakukannya itu untuk Tuhan, maka saudara akan dipuji Tuhan, sekalipun orang lain tidak memuji hal itu. Amen. Karena Tuhan itu berbeda sama manusia. Itu. Saya berdoa, saudara, kita mulai disingkapkan pelan-pelan, karena pamer ini sungguh-sungguh berbahaya. Dan saya berdoa, saudara, semua keinginan pamer itu dimatikan di dalam nama Yesus, di dalam diri kita. Itu. Mari lihat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 12. Bagaimana musuh bisa menangkap umpan, menangkap dengan memberikan umpan itu. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulangi, sebab siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, ia teguh berdiri. Jadi jangan pernah merasa engkau kuat, engkau teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan pernah engkau merasa kau mampu, kau bisa, kau hebat. Saudara, oh engkau lebih hebat dari orang lain, engkau lebih hebat dari sini, lebih hebat dari itu. Hati-hati, itulah masanya, waktunya jatuh. Musuh akan menangkap ketika seseorang berpikir bahwa dia tidak pernah ditangkap. Musuh akan mudah menangkap jika seseorang berpikir bahwa dia tidak mudah ditangkap. Dia tidak akan pernah ditangkap. Saya seringkali mendengar orang berkata, saya percaya pada kekudusan dan saya mempraktikannya. Iblis tidak akan pernah menjatuhkan saya. Hati-hati. Orang yang sombong, orang yang memegahkan dirinya secara rohani, hati-hati, itu gampang bisa jatuh. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Ketahuilah, berjaga-jagalah, ketahuilah di mana sisi kelemahanmu. Sehingga engkau berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan berkata, oh saya tidak mungkin. Saudara dengar orang, oh saya tidak mungkin. Saudara dengar orang lain jatuh dan engkau berkata, oh saya tidak mungkin itu begini, ini begini. Saudara hati-hati, engkau bisa jatuh. Itu perangkap dari musuh.
Karena orang mulai berpikir bahwa dia tidak akan pernah ditangkap. Saya berikan sebuah contoh. Murid-murid ketika mendengar kabar tentang Yesus akan ditangkap, di Lukas 22 ayat 31 dan 34 ada Petrus yang berbicara. Lukas 22 31 dan sampai 34. Ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, Petrus jawab begini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara bisa melihat ini, perangkap yang dibuat oleh musuh. Dia seakan-akan dia hebat, dia mampu, dia pasti akan membela Tuhan, dia mau mati bersama Tuhan. Ada banyak orang yang saya seringkali mendengar orang ketika orang masuk umpama ke gereja atau orang awalnya berjanji setia, berjanji, oh saya sudah menemukan gereja yang terbaik, saya akan mati di gereja ini, saya akan selamanya setia. Saudara, orang yang berjanji seperti itu, saudara tidak bisa mempercayai janjinya. Dialah orang yang nanti yang mengkhianati dan bisa lari. Kenapa? Karena itu firman. Dia sudah masuk dalam perangkap. Kalau toh ada keinginanmu seperti itu, tidak perlu diungkapkan, biar itu di dalam hati saja. Biar itu di dalam tindakan kesetiaan, loyalitas. Tidak usah pamer. Tidak usah ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diapresiasi. Saudara, keinginan, kebanggaan, pamer inilah umpan iblis. Gitu. Jadi dalam hal apapun juga, ada banyak orang yang umpama dia bersumpah, berjanji macam-macam pada istrinya, pada suaminya, pada ini, tapi akhirnya dia sulit untuk dia meninggalkan, dia sulit untuk menepati apa yang dikatakan. Kenapa? Karena dia masuk dalam umpan iblis. Jadi apa yang mesti dilakukan? Lakukan itu dalam tindakan. Jangan berlebihan di dalam memperkatakan, di dalam bersumpah, berjanji seperti itu. Terlebih penting dalam tindakan, saudara. Itu. Supaya saudara menjadi orang yang Tuhan perkenan di hidupmu. Jadi hindari untuk selalu memuji diri sendiri. Tapi biarlah saudara menjadi orang-orang yang dipuji Tuhan.
Kalau saudara lihat Simson di Hakim-Hakim pasal yang ke 16 ayat 4 sampai 21. Mari lihat sama-sama dengan cepat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Coba bujuklah untuk mengetahui apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Katakanlah kiranya padaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat dan ditundukkan?" Saudara baca terus sampai ayat 21. Kita nggak ada waktu, saudara baca terus sampai ayat 21. Dan saya ingin ceritakan di sini adalah bagaimana Simson itu jatuh. Karena dia terlalu percaya diri. Selain karena dia dikendalikan, diumpan oleh matanya, dia melihat Delila itu cantik. Umpan berikutnya adalah Simson ini sombong, dia terlalu percaya diri. Delila jelas-jelas mengungkapkan niatnya untuk meminta rahasia kekuatan dari Simson, untuk meminta bagaimana cara mengalahkannya. Dan Simson termakan dengan umpan ini. Dia berpikir dengan rekam jejak dari dia selama ini, kehebatannya, kekuatannya, maka dia tidak akan mungkin dikalahkan, tidak akan mungkin ditangkap. Karena dia selalu menang dalam peperangan, menang dalam permainan, menang terhadap musuh-musuhnya. Kalau saudara dipakai Tuhan, jangan terlalu percaya diri. Jangan menjadi sombong. Kalau saudara dipercaya pelayanan, jangan terlalu percaya diri. Hati-hati, karena itu bisa membuat jadi umpan kejatuhan. Jangan engkau merasa seolah-olah itu karena perbuatanmu. Tidak. Kalau saudara diberkati Tuhan, pekerjaanmu, bisnismu berhasil, saudara lakukan ini berhasil, saudara lakukan ini berhasil, saudara lakukan ini berhasil. Jangan menjadi sombong. Sadari benar-benar bahwa ini karena Tuhan, bukan karena perbuatanmu. Kalau ada orang yang belum berhasil, tolongin. Jangan malah kau pamer di depan orang itu. Wah, kamu tidak berhasil, saya ini. Orang itu berbahaya. Tolongin justru. Jangan pamer, jangan menjadi sombong. Kejatuhan dari Simson karena dia pamer. Karena dia terlalu percaya diri. Saudara, jangan main-main dengan setan. Karena dia sudah ada sejak lama. Dia sudah hidup ribuan tahun. Rekam jejaknya menuliskan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang hebat yang telah dihancurkan. Saya memperkatakan ini bukan tujuan untuk membuat orang paranoid, tidak.
Tetapi tujuan saya memperkatakan ini untuk membuat saudara menjadi wise, menjadi bijaksana, menjadi berhati-hati, menjadi waspada, menjadi jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan diri, jangan pamer. Saudara, jangan merasa engkau percaya diri begitu hebat. Jangan, saudara. Mari menerima. Mari melihat bahwa ada orang lain yang juga dipakai Tuhan. Ada orang lain juga lebih diberkati. Ada orang lain, kita ini belum apa-apa. Saudara, saya selalu ketika bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang ini, saya selalu menekankan ada banyak orang yang lebih lagi. Diberkati lebih lagi, dipakai lebih lagi buat ini. Seperti itu. Agar supaya apa, saudara, jangan sampai merasa engkau terlalu percaya diri, merasa terlalu diurapi, terlalu hebat. Saudara sendiri yang harus mengajari dirimu. Orang lain tidak akan tahu. Untuk hal ini orang lain tidak akan tahu. Tetapi setan memberi umpan dan dia tahu kalau diberi umpan ini orang itu akan jatuh. Jadi berhati-hatilah. 1 Tesalonika 5 ayat 22. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. The King James-nya menulis begini, jauhilah segala rupa kejahatan. Maksudnya begini, jika terlihat itu seperti jahat, baru terlihat seperti jahat, jangan berpikir bahwa saudara mampu menahannya. Lari. Itu maksudnya. Jauhilah dari segala rupa kejahatan. Jadi kalau saudara lihat sepertinya jahat, jangan berpikir bahwa saudara bisa mampu menahannya. Lari. Yusuf lari. Daud tinggal. Lihat Betseba mandi. Yusuf istri Potifar, dia lari. Saudara. Jadi hati-hati. Kalau saudara sudah lihat, harusnya lari dari apapun itu. Ada yang ingin membuat saudara bertengkar dengan orang lain, lari darinya. Saudara lihat orang itu, wah tidak bisa berubah, wah ini hal yang tidak mengakibatkan hal yang baik, kemuliaan nama Tuhan positif, lari daripadanya. Jangan tinggal. Saudara, karena itu umpan iblis. Itu umpan iblis. Sedangkan lari, iblis itu bisa memberikan macam-macam, saudara. Seringkali fitnahan itu diizinkan Tuhan. Saya berkata diizinkan Tuhan untuk menguji iman saudara. Tapi kalau saudara sudah melakukan tepat, harusnya engkau tidak terganggu. Lari daripadanya. Gak usah bela diri. Karena engkau akan capek mau mengkonfirmasi orang satu demi satu. Saudara tidak bisa menahan mulut orang. Yang saudara bisa lakukan, lari daripadanya. Yusuf lari dari Potifar, dia difitnah. Apa yang difitnah? Yusuf ini memperkosa Potifar. Diadili lah Yusuf. Dan karena mungkin
Om Potinya ini orang kaya dan istrinya orang berpengaruh, maka orang lebih percaya dia daripada Yusuf. Dan akhirnya apa? Yusuf dihukum. Tapi penjara bukanlah akhir dari perjalanan Yusuf. Tapi penjara menjadi awal ketika dia akhirnya bertemu dengan orang yang bisa membawanya ke hadapan Firaun dan menjadi orang yang berkuasa sebagai Perdana Menteri. Jadi siapapun, kalau saudara sudah lari daripadanya, tapi engkau dapat fitnah, kau dapat justru fitnahan, tidak apa-apa. Orang menghancurkan namamu, nama baikmu, tidak apa-apa. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Karena yang saudara cari bukan pembelaan diri, tapi yang saudara cari adalah untuk perkenanan Tuhan. Kalau saudara memuji dirimu, membela dirimu, sulit untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Diamlah, terimalah, dan biarkan Tuhan yang akan membelamu. Saya juga bicara buat diri saya sendiri. Untuk itu, saudara, jadi hati-hati, keinginan pamer itu bahaya. Saya beri sebuah contoh lagi, ada orang yang terlibat dalam penyembahan setan, kuasa kegelapan. Tiba-tiba di kampusnya itu ada sebuah organisasi seperti itu dan dia penasaran. Sudah diperingati, tapi dia merasa dia percaya diri. Tidak, saya tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Saya cuma ingin menyelidiki atau bersenang-senang. Maka apa yang terjadi? Dia terlibat dan dia kemudian terperangkap di situ. Dibutuhkan tangisan, dibutuhkan, ada banyak hal yang dia korbankan dari hal itu. Beruntung baik dia bisa selamat. Jadi jangan bercanda dengan setan, saudara. Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kesombongan itu mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, kesombongan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi lihatlah umpan iblis ini. Kecongkakan, kesombongan mendahului kehancuran. Amsal 29 ayat 23. Bahwa kesombongan seseorang akan membuatnya rendah. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tapi keangkuhan juga terjemahan dari King James ini membuat dia terlihat rendah. Saudara lihat orang yang angkuh, diberitahu buat ini nggak mau. Saudara, hal kecil, kalau saudara lihat kepada seseorang, ingin menguji dia rendah hati atau tidak, saudara, coba Anda melihat apakah dia lebih senang untuk dilayani atau dia melayani.
Apakah yang keluar dari mulutnya ketika dia berbicara? Hati-hati. Kenapa saya selalu bersaksi? Bukan hanya hal yang baik, bukan hanya hal-hal yang hebat, berkat-berkat dan luar biasa, tapi seringkali akan hal-hal yang mungkin jarang diceritain orang. Dosa seumpama yang pernah, kejatuhan saya, sampai bahkan begitu berterus terang, begitu vulgar, begitu ini. Bagaimana saya pernah miskin, bagaimana saya pernah kehilangan rumah, bagaimana saya pernah rumah saya masuk di lelang, masuk di ini, dan banyak hal lagi yang lain, saudara. Buat pengusaha itu sesuatu yang tidak boleh diceritakan, karena kepercayaan orang kan bergantung dengan seberapa hebat, seberapa nama baik. Tapi saya tahu diri saya adalah hamba Tuhan dan saya harus menjaga untuk tetap rendah hati. Saudara, saya rindu untuk membangun orang-orang juga yang sedang mengalami itu. Bayangkan kalau saya hanya membicarakan sesuatu semua hal yang hebat saja. Pada dibalik hal yang hebat, saya pernah mengalami hal-hal yang dari bawah. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang pergumulan, masa-masa kejatuhan. Dan orang perlu cerita bagaimana bisa bangkit. Bukan hanya ketika bagaimana diberkati, tapi bagaimana dia pulih. Bagaimana dia bisa bangkit dalam keadaan itu. Dan mungkin orang-orang juga akan sedang mengalami itu, saudara. Jadi sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya menganjurkan untuk saudara tetap rendah hati. Ceritakanlah masa-masa sulitmu, agar mungkin orang lain bisa dibangkitkan. Ceritakanlah masa-masa engkau merintis di gereja. Ceritakanlah masa-masa engkau merintis buat melayani, saudara. Karena agar supaya orang bisa melihat, oh ya, proses yang sama, dan mereka juga punya harapan yang sama untuk dipakai Tuhan lebih. Saudara, tapi itu hanya bisa diceritakan kalau saudara rendah hati. Layanilah orang bukan hanya di kota, tapi pergilah ke desa-desa. Masuklah ke lorong-lorong. Layanilah orang-orang yang sederhana. Jangan hanya pengusaha-pengusaha, jangan orang-orang pejabat-pejabat. Jangan hanya orang-orang yang kaya. Tapi layanilah orang-orang yang sederhana. Itu mendidik dirimu untuk rendah hati. Gitu. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak tidak didampingi oleh banyak orang, gitu. Dan saya bilang begini, Bapak nggak mau melayani, ada ibu-ibu ini yang sedang butuh. Kenapa Bapak nggak mau dilayani melayani ibu-ibu? Saudara, ada di sebuah kota. Dan saya bilang gitu, aturan saya perempuan melayani perempuan. Kalau tahu perempuan mau dilayani oleh saya, harus di hadapan banyak orang. Di hadapan banyak orang. Tapi kalau dia ingin sendiri, saya nggak mau. Semarah apapun dia, sekecewa apapun dia, saya minta maaf. Itu aturan saya. Mengapa? Karena apa? Saya ini tetap manusia. Ada daging, bukan terbuat dari batu. Saya tidak pernah di mobil saya itu dengan perempuan. Gitu. Mengapa? Karena saya tetap manusia, bukan batu. Saya tidak mau mengizinkan diriku dijemput oleh orang. Sebaik apapun, sedekat apapun, saya akan berusaha. Kalau saya hanya di mobil, satu mobil dengan dia.
anak rohani sekalipun juga. Saya tidak akan membiarkan diri saya. Mengapa? Karena diriku ini tetap manusia. Saya harus berjaga. Bukan batu. Dengan begitu membuat saudara waspada dan hati-hati. Amin. Gitu. Saya tidak pernah berbicara di telepon dengan orang konselin perempuan. Itu dalam waktu yang lama. Di sosial media ada beberapa orang yang minta WA saya. Saya minta maaf, saya tidak memberikan WA saya. Mengapa? Karena saya tetap manusia. Saya harus berhati-hati, berjaga-jaga. Saya tidak ingin jatuh dan tidak ingin menjadi batu sandungan buat orang. Karena saya punya dulu kelemahan dalam hal itu. Jadi ketika saudara menyadari dirimu, engkau menjadi waspada. Makanya dikatakan bahwa ketika engkau berjalan, berilah rambu-rambu di kiri dan kananmu, tanda-tanda secara rohani, tanda-tanda secara roh. Jadi saudara tahu, oh ini saya nggak bisa. Ini. Ada yang bertanya pada saya, Pak, bagus sekali PP-nya Bapak selalu ada dengan ibu, gitu. Dia bilang, dia beritahu saya begitu. Saya bilang, ya puji Tuhan. Satu kali ada pendoa yang bicara ke saya, Bapak, kebetulan saya pasang PP saya sendiri. Dan mungkin karena dia mengasihi saya, dia ngomong, Bapak, jangan pasang PP-nya di WA-nya sendiri. Saya tanya kenapa? Ini pendoanya bukan di Makassar, jauh, saudara. Di luar kota. Dia udah kenal saya kira-kira 20 tahun lah jadi pendoa saya. Jadi dia bisa cerita dan dia ngomong begini, ya Bapak kan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dan dia bilang, Bapak juga ganteng. Saya ketawa saja. Tapi dia menjadi serius. Dia bilang, kalau Bapak punya gambarnya bersama dengan istri, itu orang lain mau berpikiran salah, itu nggak jadi. Oh, saya pikir benar juga. Padahal itu foto baru saya pasang 2-3 hari mungkin. Gitu, ya sering kali saya ganti-ganti gitu fotonya. Akhirnya saya rubah saudara. Ketika saya mendengar itu, saat itu juga saya rubah. Gitu. Itulah orang yang rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara akan dengarkan masukan orang lain. Kalau Anda ingin lihat orang yang rendah hati, apakah masukanmu didengar oleh dia atau tidak? Tapi orang yang keras, dibicara ulang-ulang, dia tidak mendengar. Itu orang yang sombong. Itu orang yang tidak menghargai apa yang kau katakan. Itu orang yang tidak bisa ada di dekatmu. Karena dia bukan akan mendukung, dia akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara harus lihat orang yang seperti apa. Dan haruslah orang yang bisa mendengar, orang yang rendah hati. Kualitas ini harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kau mau dipakai Tuhan, kalau kau ingin mempermuliakan nama Tuhan, jadilah orang yang dengar-dengaran. Padahal, saudara, saya pemimpin, dia berdoa sederhana. Saya bisa saja tidak mendengar. Tapi saya melatih diri untuk siapapun berbicara, untuk saya mendengar. Karena Tuhan punya saluran siapapun, apalagi lewat pemimpin saudara. Makanya saya melihat orang-orang yang diangkat, orang-orang yang saya angkat. Orang-orang yang Tuhan perlihatkan saya, lihat bukan dari fasihnya bicara, bukan banyaknya karunia, tapi lihatlah dari dia bisa mendengar tidak, dia bisa segera melakukan, dia bisa menyelesaikan tidak. Ada orang yang diberitahu perlu 10 kali, dan orang yang seperti itu nggak bisa, saudara. Dia tidak akan bisa melakukan, dia tidak sepakat, dia tidak cukup rendah hati untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan taruh di hatimu. Dia bukan orang yang sepakat, dia bukan orang yang harus bersama engkau. Saya mengajar ini untuk saudara melihat pekerjaan Tuhan.
Karena ada banyak orang yang melihatnya dengan cara yang berbeda. Oh, talentanya banyak, dia bisa ini. Tidak, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, bisakah dua orang sepakat sehati? Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, ubah hatimu. Kalau saudara tahu, oh ini saya salah, ini saya sombong ini. Ubah, saudara. Jangan tetap di posisi itu, karena kau akan jatuh. Kau akan jatuh. Kalau saudara berpikir bahwa saudara tidak bisa jatuh, maka saudara akan sedang berada di dalam perjalanan ke bawah, ke kejatuhan. Karena harga diri saudara membuat saudara terjebak cukup dekat dengan jebakan itu. Dan sedikit lagi iblis akan menangkapmu. Jadi berhati-hatilah, karena kesombongan, kebanggaan adalah jalan menuju kejatuhan. Jangan biarkan hal itu. Jadi firman Tuhan berkata di 1 Korintus 10 ayat 12, terjemahan The King James menulis begini, bila ia berpikir bahwa ia berdiri, berhati-hatilah supaya ia tidak jatuh. Tanamkan baik hal itu. Jangan pernah merasa kuat. Jangan pernah sombong. Jangan pernah pamer. Jangan pernah bangga dengan dirimu. Jangan pernah engkau merasa hebat. Karena itulah awal kejatuhan. Mari tundukkan kepala kita. Shikinara kata kayashana. Ko rebekena takayasha. Kune rabakana takayashaka. Kune rabaka takayasha. Mari kita naikkan pujian, ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kesombongan. Ampuni semua kedagingan. Dan bawa di hadapan tatamu. Ampuni Tuhan, ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, dalam
di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Ampuni setiap kesombongan kami, Tuhan. Kami bersyukur akan firman-Mu. Kami berdoa. Kami matikan setiap pikiran, setiap roh yang suka pamer, membanggakan diri, menyombongkan diri, terlalu percaya diri, dan tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini kami mengerti bahwa itu adalah umpan iblis. Buat saudara yang mungkin engkau tahu itu adalah seperti lubang besar di hidupmu. Mari taruh itu di dadamu. Tumpangkan tangan di dada saudara. Dan biarkan Tuhan menjamamu. Ini sungguh-sungguh hal yang berbahaya, karena ini adalah sifat dari si jahat. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa, Tuhan Engkau berikan hati yang rendah hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami matikan setiap roh pamer. Kami matikan setiap kesombongan, kebanggaan. Dan di dalam nama Yesus, terlalu percaya diri, memandang rendah orang lain, ingin selalu mendapat penghargaan, penghormatan, ingin selalu diangkat, dipuji, ingin selalu kedudukan, ingin selalu dikatakan dia pemimpin, dia ketua, selalu merasa dihormati. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan matikan hal itu. Dan Tuhan beri kami roh yang rendah hati. Biarlah segalanya kami lakukan untuk perkenanan Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi, Tuhan pakai, Tuhan sembunyikan kami di belakang salib-Mu, Tuhan basuh kami dengan darah-Mu, Tuhan pulihkan pengertian kami, Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan pulihkan mata kami, cara berpikir kami. Dan di dalam nama Yesus, mulai hari ini, sesuatu yang baru terjadi. Tuhan melepaskan saudara dari jerat penangkap burung. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan saudara dari roh kesombongan, roh pamer, roh kebanggaan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan rohnya, roh kerendahan hati, roh yang lemah lembut, roh yang mendengar, roh yang sabar. Dan di dalam nama Yesus, roh yang taat, tunduk pada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, hidupmu jadi berkat. Dimanapun, pengurapan Tuhan tidak akan pernah bocor. Pengurapan Tuhan akan terus bertambah. Hidupmu jadi berkat, dan ketahuilah kalau Tuhan memakaimu, itu semua Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahmu. Ingatlah selalu itu karena Tuhan. Kalau Tuhan mengangkatmu, Tuhan memberkati, Tuhan mengkoneksi, Tuhan buat engkau berhasil. Tuhan buat berhasil pelayanan, Tuhan berhasil bisnismu, Tuhan buat berhasil rumah tangga, Tuhan buat berhasil. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.